Jadi sebenarnya boleh jelasin nggak sih Jenderal Petruk tuh apa sih dan kenapa tiba-tiba ada sekumpulan orang bahaya di dalamnya? Saya kebetulan dipanggil untuk musik dan sama mau bikin film kayak dokumenter pendek itu tentang pergerakan hip hop itu. Tapi ini Mamen Rossi Snap lagi banyak masalah nih, diem terus dia. Aku punya pertanyaan buat Rossi Snap. Mungkin kita akan bikin satu distract itu kita buka-bukaan saja ini kayak. Pertanyaan terakhir sih dari aku. Kapan rencananya Jenderal Petruk itu akan dimunculkan ke permukaan? Saya tahu jawabannya. It's Hip Hop Hore back again. Masih bareng sama Saya Tuan 13 dan juga Yako di What's Poppin'. Dan di What's Poppin' kali ini kita menghadirkan sebuah sefruit. Oh, sebuah. Iya, sebuah atau gimana ya Pi ya ngomongnya ya? Sebenarnya apa sih mereka nih? Mereka ini partai baru nih. Partai. Wah, gila ini ya. oposisi nih. Betul oposisi. Kalau di Amerika mungkin dia ada Demokrat, ada liberal ya. Jelas. Dia partai independen nih. Jelas masuknya ini. lip ceng gitu Ini, kan. Ini Avenger bersatu dalam satu gila, partai. Nih, gebrakannya tuh langsung jang. Ini partai Fire. yang ingin mengkudeta hip hop di Indonesia. Ngeri banget. Tapi karena emang orang-orang di baliknya ngeri sih. Ngeri banget sih. Fire banget sih. Fire. Api, emoji api semuanya kan ada. Tolong ya Pak produser emoji api. Sorry ya Pak, kurang. Jangan gini masa emoji terong. Lebih males lagi dong, ya kan? Fuck, main api lah, masa terong. Siap. Yaudah langsung aja, Pi. Oke, please welcome Jenderal Petruk. Woi, ramai. Ini harus memperkenalkan diri satu persatu dulu nih. Silakan teman-teman. Dari saya dulu ada Sonny Black, kita dari Jenderal Petruk. Terus ada Rossi Snap. Ada Lucky Lelepari, saya Jeudi, Amen. Alam buat Bang Muki dan Ewing, terus ada Laudi. Tadi belakang suaranya agak kecil, boleh maju dikit baru kenalin. Bon MC. Ewing. Poni MC kau. Gak pernah kemarin Pak. Boni MC gitu. Sorry. Bukan Astaga Boni ya, Boni MC. Jadi teman-teman, maksudnya kan beberapa waktu belakangan nih kayaknya kayak timeline gue isinya Jenderal Petruk, terus hashtag Jenderal Petruk, terus. Jadi sebenarnya boleh jelasin nggak sih Jenderal Petruk tuh apa sih dan kenapa tiba-tiba ada sekumpulan orang bahaya di dalamnya? Sebenarnya Jenderal Petruk ini kita lebih ke movement. Kita lebih ke movement Kak. Cuman agak ke semi movement independen yang agak ke semi manajemen seperti itu Kak. Oke, nice. Jadi kita dipanggil oleh rapper-rapper yang dari timur sama Indonesia Tengah sama Indonesia Timur. Kita dipanggil untuk berkumpul di satu wadah. Jenderal Petruk membuat suatu wadah Jenderal Petruk itu, terus ya, dan talent semua ini intinya dari panggil dikolaborasikan seperti itu Kak. Keren. Jadi bisa dibilang label dan manajemen atau hanya manajemen? Bukan Pak Yako. Ini lebih pasnya movement yang mempersatukan seluruh rapper dari Indonesia Tengah ke Indonesia Timur. Wow. Jadi saya nggak bisa ikutan nih ya. Saya Indonesia bagian barat. Harus bayar. Sumbawa masih masuk nggak? Masuk. Oh, saya bisa masuk. Saya hak Sumbawa. Saya harus sogok berapa biar bisa masuk ini? Oke, jadi berarti memang garis bawahnya adalah movement ya, gitu, yang menyatukan rapper-rapper dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah gitu untuk
untuk masuk ke dalam Jenderal Petruk. Visi misinya apa? Tujuannya apa? Tujuannya kita lebih gimana ya, mengangkat kita mau tunjukkan maksudnya ke Indonesia ini talenta punya yang punya orang timur itu bagus-bagus dan punya talenta yang berbahaya begitu seperti itu. Selama ini kan kurang diekspos kayak gitu. Iya, karena selama ini banyak rapper dari Indonesia Timur punya talenta yang bagus di bagian rap, cuman kurang diekspos begitu Kak. Jadi hadirnya Jenderal Petruk itu menjadi wadah untuk mengumpul kita seperti itu Kak. Oke. Jadi kalau boleh dikasih tahu ada berapa orang sih yang tergabung dalam Jenderal Petruk sementara ini nih? Ini aja udah ada banyak nih. Apakah ada lebih banyak lagi di belakangnya atau terbuka untuk semuanya nanti? Dan apakah hanya rapper atau terbuka untuk b-boy, produser mungkin, graffiti artis, produser, videographer? Ya, semua Kak, semua. Jadi kita ini baru beberapa yang datang di sini kan basketnya di Buton di bau-bau Kak. Oh, jadi kalian semua ada di Buton nih? Ada di Buton Kak? Ada di Buton. Wih, merantau semua sekarang ya. Buton tuh di mana sih? Maaf deh, tolong Sulawesi. Sulawesi Tenggara Kak. Oke, tampilin ini ya petanya ya Pak produser tolong. Nanti sini nih. Ada peta. Oke. Jadi kalian semua berangkat ke Buton dan akhirnya bikin gerakan bersama-sama nih ya? Ya Kak. Sementara ini ada berapa orang, Son? Sementara ini ada yang 2, 4, 6, 7, itu 6. Di sini ada 20 Kak. Wih, 20 lebih. Fix partai. Jadi bentar lagi pilkada lagi milih nih, bentar lagi Buton nih pilkada. Ini Mereka udah masuk ballot ini. Terlebih bikin PHI, Partai Hip Hop Indonesia. Benderanya udah jelas kan Jenderal Petruk ya kan? Oke. Wow. Dari baru beberapa yang ada di sini dan nanti kemungkinan minggu depan atau dalam minggu ini ada beberapa lagi yang datang ke bau-bau sedikit. Yang di dalam frame ini kan kita tadi sudah berkenalan. Kalau boleh dikasih bocoran dikit, siapa teman-teman yang gak ada dalam frame ini ada siapa aja sih? Ada Brian MC, Wow. Senioza, Wow. Zain Panzer, Lele. ada Saka, terus ada banyak lagi yang dari Papua, ada Bong Sodi, Mager Vegel, Oke. Wah, itu mengerikan semua nama-nama itu. Jawab. Oh my god. Nggak, jadi kalian sekarang jawab jujur aja, kalian mau ngapain nih sebenarnya nih? Jangan bohong, ayo. Iya. Enggak. Kacaukan Indonesia. Jody Mamen. Wow. Men, tapi yang gue penasaran kan, maksudnya kan ini kan kalian nanti kan akan ada teman-teman lagi yang datang. Ini kan maksudnya kan lu semua tuh talent yang luar biasa bagus kalau buat gue pribadi. Tapi kan namanya talent pasti punya ego masing-masing nih ya. Ini menarik nih karena maksud gue kalian semua nih jagoan dalam bidangnya gitu. Dengan adanya nanti 20 orang dengan talenta yang sangat berbakat, bagaimana caranya kalian bisa menyatukan visi dan misi? Apakah ada satu orang yang mengatur? Atau memang kompromi bersama? Kalau gue rasa sih nggak mungkin karena emang egonya pasti pada besar-besar dong. Itu egonya parah-parah semua itu pasti. Jadi kalau kalian bilang jawabnya kita nanti musyawarah, saya nggak percaya. Apakah ada satu orang yang memang ditunjuk oleh kalian, entah Sony atau siapapun untuk mengatur lebih timeline dituakan, mungkin. mengatur timeline atau mengatur programnya? Ada nggak sih program kayak gitu? Kalau masalah itu ya ada yang mengatur kita. Dan yang pastinya itu kesepakatan bersama. Nanti misalkan Rossi Snap punya ego yang seperti A dan Sony Black punya ego yang seperti B, nanti bakal didiskusikan dulu sama abang-abang juga yang ada di sini, termasuk sama Jenderal, baru dikawinkan di satu musik. Jadi untuk ego masing-masing itu bisa nggak jadi masalah lah bang, aman. Keren, Jadi, itu keren. Terus jadi kita sudah dijadwal seperti itu Kak. Misalnya ada proyek ini, siapa yang eksekusi, siapa yang eksekusi seperti itu Kak. Wah, rapi banget, keren, rapi.
Tadi nggak, yang saya khawatir cuma masalah ego karena kalian semua orang-orang hebat, apalagi ada Bapak Monster di sini. Bapak Monster pasti egonya susah diatur. Namanya Monster kan? Rap Monster ya kan. Dan orangnya skut aja gitu. Orangnya skut ya kan. Jadi kalau sudah ada solusi seperti itu, gue rasa ini akan berjalan sangat baik. Keren. Amin. Dan kenapa nama Jenderal Petruk? Itu masih misteri bang. Generalnya juga kita belum ketemu langsung bang. Jenderalnya kita belum ketemu langsung. Oh, jenderalnya belum ketemu nih ya. Yang masih ketemu sama kopralnya saja. Tapi siapa yang punya ide pertama kali pakai nama Jenderal Petruk? Ya Jenderal Petruknya. Jenderal Petruknya. Tapi belum mau di blow up nih, belum mau dimunculkan ya siapa Ini Jenderal Petruk ini? Voldemort, dia yang tidak bisa disebut namanya. So who are you? I am Lord Voldemort. Oke, ya. Oke, nah cuman berarti nggak, gue penasaran, kemarin kita sempat interview Brian ya, gitu. Brian siap dengan ada albumnya dia di tahun 2021 di April. Apakah itu berarti nanti akan dibawa Jenderal Petruk? Jelas. Nice. Jelas, oke. Teman-teman, kalau menurut gue, kalau menurut saya sih tanggung kalau kalian bilang ini movement, tanggung banget. Klaim aja kalian ini label, kelar sudah urusan. Siapa yang berani lagi sudah? Bang, tapi untuk sementara masih movement. Tapi nggak menutup kemungkinan kedepannya Nice. akan memang Nice. sudah harus buat move label itu bakal dibentuk label mungkin ya. Arahnya ke sana tapi ya. Keren. Tapi gue penasaran. Lo ngomong masalah movement ya. Movementnya itu apa sih? Movement apa yang lo mau kedepanin? Maksudnya kalau cuman di YouTube aja gitu kan, talent siapapun bisa punya channel YouTube gitu, bisa upload sendiri gitu. Apa bedanya lo movement lo Jenderal Petruk ini dengan movement yang lain? Apa kalau mau bikin semacam gini, kayak industri selama ini di Jakarta, lo mau bikin industri di Buton? Nah itu baru movement menurut gua. Menurut lo apakah lo akan jadi seperti itu? Ada yang jelaskan nggak? Ada yang jelaskan. Ada yang lebih pantas. Ada yang lebih pantas. Silakan, coba munculkan. Hormat abang. Siap, Siap. Silakan kakak. Sebelum Silakan diambil podiumnya. Sebelum abang masuk, saya angkat gelas dulu kalau gitu. Angkat abang. gelas dulu. Salam. Siap. Gimana bang? Coba bang. Silakan. Jadi kemarin saya dihubungi sama Jenderal Petruk untuk jadi salah satu produser di dalam Jenderal Petruk, karena mereka menurut saya sih movementnya bagus, jadi mau bikin satu poros pergerakan hip hop dari Buton yang menyatukan rapper Indonesia Tengah sampai ke Indonesia Timur. Terus ini jatuhnya movement, tapi kebetulan si Jenderal ini nggak mau movement sekedar talent datang terus langsung ngisi aja gitu. Jadi kita tetap ngasih kompensasi buat semua talent yang datang gabung ke sini. Terus tetap dibikin kayak project collab sama beberapa nama-nama yang sudah ada di list Jenderal Petruk sendiri. Terus saya baru tiba di sini sekitar 3 hari lalu untuk diskusi sama Jenderal Petruk, sekalian untuk mengatur beberapa project collab dan memproduksi beberapa project collab yang lagi diatur di sini. Terus karena saya kebetulan dipanggil untuk musik dan sama mau bikin film kayak dokumenter pendek itu tentang pergerakan hip hop di sini. Keren. Ngeri Itu banget. keren. Ngeri Itu banget. keren. Loh, Gawat. tapi kakak, itu terus kayak Cypher gimana kak? Wah iya, kayak Cypher gimana kak? Tetap jalan Mbak, hormat, tetap jalan. Jadi kita punya tim kerja di sana, sementara saya kesini untuk diskusi dan ngatur beberapa hal dulu di sini sama si Jenderal Petruk. Wah keren ini gawat nih. 2021 gawat. 2021 seru. Ngeri sih, ngeri. Dan Gila. memang si Jenderal Petruk ini sendiri dia bikin satu movement seperti pergerakan, dan dia mau porosnya tuh keluar dari Buton, tapi rapper-rappernya, talent-talentnya dia ambil dari Indonesia Tengah ke Timur, terus disatuin di sini dalam project-project yang sedang dikerjakan. Nanti kemudian di collab sama beberapa nama yang sudah ada di list. Jadi menurut saya sih ini movement yang bagus. Jadi ketika di kontak, ya wes kalau namanya movement ini ya kita support lah, full support.
Ada kemungkinan untuk bikin sebuah festival hip hop di Buton kah? Siap. Sedang dalam perencanaan juga. Undang saya sama Upi boleh saya Asik. ikut. Ini dengan banyaknya artis yang tergabung di General Petruk, apakah ada kemungkinan album kompilasi kah atau? Ya, jadi begitu tahun 13 dari tahun depan sekitar awal tahun ada album kompilasi dari General Petruk yang dikeluarkan nanti awal-awal tahun depan. Jadi udah ada untuk sekarang sementara kita lagi susun materi untuk collab. Setelah materi-materi collab terus mungkin mulai nyusun materi untuk album kompilasi sama film dokumenter hip hop. Gawat. Film dokumenter hip hop itu sih yang ditunggu sih juga. Jadi mungkin kalau Tuan 13 sama Mbak Yako bisa dihubungin untuk wawancara dikit tentang film ini ya. Siap. Saya ada kok nomor Jenderal Petruk, tenang aman. Tinggal telepon. Siap. Saya bisa dihubungin lewat Bapak Upi, bisa. Yang kita tahu di sini kan Jenderal Petruk lagi collab sama Abang Upi. Udah bikin project ya. Jadi apakah udah jadi itu liriknya doang? Udah jadi project. Oh gitu. Jadi kalau ada biar saya klarifikasi. Tolong bilang Abang Zen suruh rekaman cepetan itu. Punya saya sudah selesai. Oh, jadi sudah ada nih lo sama Jenderal Petruk nih udah ada nih Pi ya. Tapi saya juga nggak tahu orangnya siapa. Jangan. Oke. Misterius. Wow. Oke. Tapi doa saya apapun yang kalian kerjakan mudah-mudahan lancar. Tapi yang saya concern saya adalah mudah-mudahan masing-masing dari kalian bisa neken egonya masing-masing untuk pergerakan ini sih. Siap. Ya. Bang Argones, kalau ada yang egonya keluar sentil-sentil aja ya Bang ya. Siap. Tapi menurut gue ego itu sebenarnya untuk sebuah unsur yang untuk mendorong seseorang untuk keluar dari batasnya dia, dari comfort zone-nya dia gitu loh. Cuman memang kalau untuk di semacam movement seperti General Petruk ini khawatirnya kan ada bebenturan kan dengan yang lain. Banyak kan? Betul, dan memang egonya kan tinggi-tinggi ya gitu. Seandainya gue punya pertanyaan, misalnya kalian General Petruk gitu diundang untuk main ke Jakarta, tapi hanya boleh 5 orang. Bagaimana caranya kalian mendiskusikan siapa yang akan ini kode, datang? Teman-teman. Ini kode. Tahun depan diundang Flav berarti. Ini kode teman-teman. Ini kode. 5 orang saja. Siapa itu yang akan dipilih untuk datang? Kira-kira diskusinya gimana itu? Wah, itu diskusinya malam, pilih nama, gebrak-gebrak meja. Saya yang berangkat deh. Kamu. Jadi kalau kita ya lebih nurut ke General Petruk yang ngatur, maksudnya kalau siapa yang maksudnya siapa yang jadi untuk dikirim ke sana ya kita manut saja seperti itu kan, supaya tidak ada gesekan satu yang lain. Keren. Oke. Tapi ini kode teman-teman. Percaya sama saya. Tahun depan di Jakarta kita ketemu nih. Siap, hormat. Oke, tapi sebenarnya General Petruk itu berdirinya itu diawali oleh siapa dulu sih? Maksudnya dengan kemunculan video siapa di YouTube? Jadi dari General Petruk sendiri dia penikmat hip hop. Terus karena dia lihat perkembangan gitu, terus dia bilang kenapa orang-orang dari sini talentnya bagus-bagus tapi nggak bisa disatuin untuk collab gitu semua. Jadi dia maunya anak-anak dari Indonesia sini, tengah sama timur, talent-talent yang bagus. Dia bilang kenapa dia nggak kumpulin aja gitu untuk bikin satu movement di sini. Oke. Makanya ketika dia mulai kontak-kontak cari anak-anak yang mulai dikenal, pertama kontak mungkin Sony ya. Iya. Sony Black yang dikontak duluan sebelum kontak yang lain. Setelah itu baru dia nyari, kebetulan si Rossi jalan sama Sony, jadi mereka berdua yang kesini duluan. Oke. Baru yang lain nyusul. Oke, jadi diawali oleh Sony dan Rossi. juga Rossi ya. Penghuni pertama nih berdua nih. Penghuni rumah pertama. Wah, itu di belakang ada gambar Jenderal Petruk itu ya? Ya, Itu ya? benar. Itu ya?
Siap. Wah keren. Wah ini kayaknya plannya udah tertata rapi kayaknya ya. Kalau pesan saya sih untuk teman-teman yang lain hati-hati. Bengong kesalip nih sama Jenderal Petruk nih. Jelas. Bengong kesalip. Jangan meleng. Kelar. Oke, mereka freezing. Si Jenderal Petruk udah ngatur dia mau ngumpulin bara-bara kecil untuk bikin api yang besar. Keren. Bara dalam sekam memang. Yo. Tapi kalau boleh nih, kita yang ini kan bara dalam sekam ya. Kalau yang ini bara dalam apa, Adipi? Bara apa nih? Kita mau ini nih, ada satu lagi yang emang movementnya nih agak lumayan gokil nih. Jadi dia bikin kelas malam, dia bikin beat bikin challenge beat, terus bikin menantang produser dan juga rapper ya. Betul. Dan bahkan pergerakan Jenderal Petruk juga saya tahu dari akunnya dia. Nah, betul gitu. Jadi biasanya kalau di Hip Hop Hore teman-teman, kita ada satu segmen di WhatsApp ini, ada satu segmen namanya Gogon. Gosip on the deal. Yang akan dibawakan oleh teman kita Bang Julid. Jadi saya mau ajak teman-teman Jenderal Petruk untuk nonton Bang Julid beritanya apa yang disampaikan. Kita nonton bareng ya, boleh ya? Nonton bareng boleh ya? Sikat. Okay. Bang Julid, the platform is yours. Ayo, balik lagi di Gogon. Gosip on the deal bersama Hip Hop Hore. Oke, langsung aja. Kemarin Bang Julid dapat kabar dari Manggurebe yang kemudian di story juga bahwa di situ Manggurebe mengkonfirmasi bahwa lagu dari Eko Grossbeat X GZ Gang Fak itu adalah bukan dari mereka dan juga bukan buat untuk mereka. Jadi di situ Manggurebe mengkonfirmasi bahwa mereka tidak ingin ikut campur permasalahan saudara-saudara mereka, yaitu yang permasalahan kemarin yang sempet rame banget. Dan semoga Bang Julid berharap juga sih permasalahan itu segera clear ya, karena kalau ngapain sih konflik ya, ngapain sih, mending kita kolaborasi lah ya. Oke, berikutnya ini, waduh gimana ya. Ini pasti tertular tahun 13 dan kayak aku ini ya. Ini meme yang sempet hits rame banget kemarin, yaitu karma rapper suka ngedis. Gimana tuh buat kalian yang suka ngedis itu hati-hati, kena azab. Dan buat kalian yang suka ngerjain temen-temen kalian itu hati-hati ya, kena azab. Oke, berikutnya ada kabar dari Bang Kojek Rap Betawi. Ini salah satu rapper keren nih, yaitu Bang Kojek ini mengangkat budaya Betawi melalui rap. Kemudian sekarang Bang Kojek bersama Romy Jack Boys mendirikan sebuah yayasan. Dan ini kalau nggak salah ini yayasan tentang seni budaya masyarakat Betawi agar go internasional. Semangat Bang Kojek, mantap visi misinya ya. Ya, pergerakan seperti ini harusnya kita full support ya. Semangat terus Bang Kojek dan Bang Romy Jack Boys. Akhirnya ya, NYCO ya. Akhirnya kemarin memposting sebuah foto sekian lama ya. Akhirnya dia memposting foto dia yang sudah lama menghilang, hampir berapa ya, setahun 2 tahun kurang lebih, yang sempat hijrah ya. Ya, semangat Bang Niko, semoga bisa balik lagi ke dunia perhibapan ini ya. Dan ditunggu juga karyanya. Masa si Iqbal aja bisa lanjut berkarya, masa Bang Niko nggak bisa ya? Ayo semangat. Next. Ini nih keren nih. Jadi Bang Julid kemarin main di TikTok. Ternyata TikTok itu seru ya, banyak produser di situ, banyak konten kreator di situ.
banyak beatmaker di situ, banyak produser di situ, banyak dede-dede goyang juga di situ. Tapi ada salah satu yang menyita perhatian Bang Julid, yaitu ada produser dari luar itu dia bikin apa ya, kayak kolaborasi gitu untuk para kreator TikTok, para content kreator TikTok. Akhirnya disambar oleh ibu guru siapa? Ibu guru Fitri. Fitri is in the house. I'ma explain when you probably never see me. I push a Lamborghini to magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, was a teeny. Yes, I told him to get title, so he's streaming. When he leave me, I go hard. Jadi ibu guru ini nggak mau kalah sama ibu dosen kita, yakni Octavia ya. Mulai dari flow-nya, terus spellingnya mantap, semangat terus ibu guru Fitri. Oke, kurang lebih seperti itu Gogon minggu ini. Dan buat lau jangan lupa kelas malam tiap hari Selasa jam 7:30 sampai 8:30 malam. Jadi di situ Bang Julid mengundang beberapa narasumber buat memberi kalian daging segar. So, sampai ketemu di kelas malam dan juga Gogon di episode berikutnya bersama Hip Hop Hooray. Kembali lagi. That was Gogon dari Bang Julid, teman-teman. Teman-teman dari General Petruk, agenda apa yang paling dekat akan keluar? Siapa yang akan rilis lagu paling dekat nih? Kita mau kemarin kita baru ambil video klip. Yap. Dan kemungkinan malam minggu juga kita ambil video klip juga di di pantai, di pulau. Jadi uploadnya belum tahu kapan. Tapi uploadnya belum tahu kapan. Masih antri soalnya ada beberapa project yang harus diupload duluan. Ya. Oke. Tapi apakah isinya General Petruk itu akan distract terus? Enggak. No. Jadi kenapa tidak? Bosan. Oke, jadi akan lebih bervariasi ya. Itu lagi yang harus dibagi. Ada yang lebih penting daripada distrik. Oke. Tapi itu dalam tuh. Berarti kemarin kebetulan aja Sony dan Rossi gitu emang pertama kali muncul ya karena distrack aja, tapi nggak seramanya akan seperti itu ya. Yes. Oke, lebih besar daripada distrack. Mega distrack. Jadi belum bisa dibocorin nih siapa yang pertama keluar habis ini ya? Bocoran lah. Harus bocoran dong. Paling dekat. Siapa lah? Paling dekat itu kasih tahu Son. Yang paling dekat itu kemungkinan si Hero Gila. Salah satu rap hardcore dari K ya, termasuk juga di General Petruk. Dia keluarin satu track yang lebih mainnya lebih ke hardcore, rap hardcore gitu kan. Menarik. Siapa yang produce beatnya? DJ Romsi gak? Oh iya. Jadi satu info lagi gak? Bang Yako. Nggak apa-apa, saya biasa dipanggil sama ojek online Bang kok, nggak apa-apa. Kasih tahu Son. Jadi kemungkinan ada satu distrack yang keluar dari kita. Karena kemungkinan kemarin, bukan kemungkinan tapi yang pasti kemarin karena kita sebenarnya bikin project di Jogja kan. Yap. Nah, terus batalnya karena permasalahan kemarin, gagal. Jadi kemungkinan kita akan bikin satu distrack itu kita buka-bukaan saja nih, kayak kita bikin satu distrack dan itu hanya untuk kemungkinan untuk protes seperti itu. Ini kurang ngebuka, nih namanya nggak disebutin jadi kurang buka. Jadi Bang, dalam project distrack itu ada 6 orang. Kalau nggak salah nih ya, ada 6 orang. Dan itu berkaitan dengan project kemarin yang terganggu di Jogja.
itu masih ada kaitannya sama itu. Oh yang di Jogja tuh. Maksudnya apa gimana? Abang jangan frontal gitu dong bang. Ya kita masa depan kita terancam bang. Bang kapan-kapan kita ngopi bareng bang. Harus dong. Harus biar santai. Bukan kopi, air zam-zam. Biar di rukyah dia lagi. Rukyah lagi. Gini loh. Tahu cepat atau lambat kan akan keluar kan tracknya ya, kan. Betul. Saya cuma menyimpulkan lebih cepat aja. Iya. Gitu loh. Dan ini akan ada dari General Petruk ada 6 orang ada drop rhymes di track tersebut. Kapan rencananya itu akan keluar? Masih rahasia. Cuman kemarin udah bikin video klipnya. Udah tinggal upload dong ya? Tinggal pengeditan sama upload. Jadi kurang tahu kapan kita upload. Oke, siap. Tapi ini Mamen Rossi Snap lagi banyak masalah nih, diem terus dia. Aku punya pertanyaan buat Rossi Snap. Ayo semangat Mamen. Rossi, banyak yang pertanyaan berkeliaran di komen-komen gitu bahwa wah ini menyadur Eminem gitu. Itu menurut kamu gimana? Kemarin monster itu, rap monster. Saya sebenarnya iya. Oke, sebenarnya iya. Oke. Sebenarnya menurut saya sih iya, terus cuman dia bagaimana dia lebih membawakan ke versinya dia seperti itu. Oh ya jelas. Secara bahasa juga pasti beda kan gitu. Oke. Tapi emang lo sangat terinfluence oleh Eminem gitu? Fine. Oh. It's okay, nothing new under the sun. Dan itu hal yang sah dilakukan bahkan di luar negeri. Dan maksud gue ini dia mencoba menginterpretasikannya dengan bahasa sendiri gitu kan. Jadi menurut gue ya nggak apa-apa aja sih. Dan yang lo lakuin susah men, asli gue udah coba susah. Ngeri. Gue sampai jatuhnya kalau misalnya nyoba ngelakuin kayak Rossi jadinya mumble, gue gak ngerti jadinya apa gitu. Keluarnya ngaco. Jadinya bukan kan? Monster rap, mumble rap. Mumble rap jadinya gitu. Sementara kalau Rossi kalau kedengeran kan itu clear gitu, as crystal gitu kan. Asik. Crystal clear gitu. Nice. It's fine. Oke. Ayo Rossi semangat dong, jangan diam terus. Iya dong Rossi. Terus semangat terus. Nggak, Rossi lagi banyak pikiran ini. Company Belanda dia nggak? Hah? Company Belanda. Rossi Company Belanda. Saya ini diam-diam dari tadi karena masih ingat waktu hampir mati kemarin di Jogja. Nggak apa-apa ya, sekarang yang penting sekarang kamu hidup kan, hidup gue. Jadikan pembelajaran lah, mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari kejadian kemarin ya. Iya. Amin. Tapi apapun pembelajarannya, semoga yaitu General Petruk dilancarkan dengan movement-movementnya. Dengan visi misinya ke depannya, karena 2020 sendiri udah tinggal 1,5 bulan lagi. 2021 masih panjang, kita masih menunggu gebrakan-gebrakan apa yang akan diluncurkan oleh General Petruk. Karena kayaknya masih banyak rahasia-rahasia yang belum harta karun ya kan, yang masih dipoles dan belum dimunculkan. And we cannot wait to see more dari General Petruk. Dengan ngumpul monster-monster ini mau bikin apa sih sebenarnya sih? Ya Avengers kali ya jatuhnya ya. Oke, last but not least, mau shout out mungkin buat siapa? Buat siapa teman-teman? Ada mau kirim salam atau shout out? Buat siapa? Buat Brian MC cepat sembuh. Lagi sakit apa dia? Kebanyakan minum itu dia. Oh, banyakan party. Hip hop. Sakit apa dia, men? Lagi dalam pemantauan Satgas Covid. Oh, OTG. Oke. Sebenarnya sebelumnya dia yang duluan datang, cuman pas tes rapid dia ada bermasalah sedikit, makanya mudah-mudahan hasilnya segera lebih baik ya. Ya, lebih baik. Amin. Siapa lagi teman-teman? Buat Saka dan Rizal yang teman-teman General Petruk yang di Jogja, salam buat mereka, sukses, kita tunggu kedatangannya di sini juga. Jadi proyek-proyek saya semoga lancar di Jogja. Oke.
Right. Ada lagi? Buat Bapak Jenderal Petruk sama dimanapun berarti dimanapun yang masih rahasia. Yang masih rahasia, terima kasih dari kita semua yang sudah mengumpulkan kita di sini. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir sih dari aku. Kapan rencananya Jenderal Petruk itu akan dimunculkan ke permukaan? Saya tahu jawabannya. Kapan? Pilkada 2021. Bungkus bang. Dia Bupati Buton nanti jadinya. Buton akan jadi kota hip hop. Itulah kamu bisa melihat Jenderal Petruk. Ya. Oke. Kok kamu yang jawab sih malah? Saya tahu aja. Oke, tidak sabar sih untuk lihat ya siapa sosok dari Jenderal Petruk ini. Voldemort. Teman-teman, kalau teman-teman Hipopore mau cari tahu tentang Jenderal Petruk sendiri, di mana tuh? YouTube-nya apa? Instagram-nya apa? Boleh dikasih tahu kah? Jadi di Instagramnya itu ada Jenderal Petruk Official. Jenderalnya tuh JENDE atau Jenderal? Jenderal underscore official. Nggak pakai underscore. Ini. Gimana sih? Nggak pakai underscore. Jenderal Petruk Official untuk Instagram. Kalau di YouTube-nya? Kalau YouTube Jenderal Petruk Official pakai spasi-spasi bang. Jenderal spasi Petruk spasi official. Cok, bungkus. Jenderal ya. Jenderal Petruk Official. Wah, Oke, nanti ditampilkan di sini nih. Jangan salah subscribe. Oke. Jangan salah. Teman-teman Jenderal Petruk, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Hipopore. Doa saya dan Yako, pokoknya apapun yang kalian kerjakan mudah-mudahan diberi kelancaran teman-teman ya. Ya, dan memberikan warna untuk hip hop Indonesia khususnya. Amin. Itu yang paling penting. Alright, thank you banget teman-teman. Thank you banget. Salam buat Jenderal Petruk ya. Salam buat Jenderal Petruk. Belum. Dapat salam dari Jenderal Petruk abang. Wah, ada di situ berarti orangnya nih. Salam balik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam waktu dekat ini. Amin. Sukses selalu, sehat selalu teman-teman. Thank you ya teman-teman ya. Stay healthy. Bye-bye. Salam. Peace. Seru ya, 2021 jadi tahun yang menarik untuk hip hop lokal kok. Menurut gue ini berapa tahun terakhir ini adalah tahun yang menarik untuk hip hop. Karena biasanya kemarin-kemarin itu hip hop nggak selama ini, Pi. Betul sih. Maksimal kayak 2-3 tahun, 3 tahun ya. 2-3 tahun itu ini udah 5 tahun loh. Ini 5 tahun gitu loh. 5 tahun dan itu kurvanya itu tetap naik, Pi, gitu. Covid fuck lah, turun lah sekarang gitu. Ini tapi hip hop harus naik terus. Gawat. Malah muncul kolektif-kolektif baru yang gawat-gawat kayak gini. Sih ya bang, ngehe banget sih. Tapi seru sih, maksudnya kan label-label luar negeri sudah mulai masuk ke Indonesia. Tapi ternyata pergerakan Indonesia juga makin kuat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita lokalnya bisa siap bersaing dengan orang-orang yang masuk ke sini. Dan intinya mau dibawa ke supaya hip hop Indonesia itu ya nggak cuma di Indonesia aja, tapi bisa membawa warna Indonesia itu ke Asia. Amin. Ya kan, gitu bisa sampai. Goal gue tuh gini loh, maksudnya dengan adanya teman-teman bikin Jenderal Petruk supaya mudah-mudahan Jenderal Petruknya sendiri itu talent-talentnya tuh nggak cuma bisa main mungkin di Jakarta yang seperti dibilang itu adalah industrinya gitu kan, tapi juga bisa main di festival-festival di Asia. Atau minimal bentuk industri sendiri lu di Buton nih. Betul. Karena itu tadi gitu. It's crazy the last. Gue excited banget sih. 4 years, 5 years itu gokil banget sih. Jadi ke depannya kayak seperti apa, yaitu hanya teman-teman yang bisa menentukan jalannya. Dan Hipopore akan terus memantau. Yes. Pantau terus. Waspadalah. Kok jadi kayak Bang Napi? Nih sih dia. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan What's Poppin' tadi dengan ngobrol-ngobrol dari Jenderal Petruk. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa balik lagi dengan tamu-tamu yang lebih istimewa. Bisa bawa informasi-informasi baru lagi. Ya, subscribe terus channel Hipopore. Subscribe terus lah, jangan di-unsubscribe. Sebelumnya terima kasih untuk semua teman-teman subscriber kita sudah 10.000. Terima kasih banget.
terima kasih. Thank you Terima kasih. supportnya. Terima kasih banyak supportnya dan jangan lupa bagikan terus. Komen terus dan mudah-mudahan kita juga bisa membawakan talent-talent yang seru-seru ya. Yes. Gitu untuk perkembangan hip hop di Indonesia. Yes, yo. Alright, so me, Ako, and Tuan 13. kita undur diri. Bye-bye. Sampai bertemu teman-teman. Peace.